Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel gua, Jitu Dongai. Sebelumnya nih, gua mau infoin nih buat kalian nih yang di sekitaran Pondok Rangon nih. Kali ini bisa mampir di pokoknya di kuliner Pondok Rangon itu ada oseng mercon safir ya. nih kayak gini. Kali ini kita berada di Kuliner Pondok Pondok Rangon Rangon nih. Tepatnya nih alamatnya ada di nanti kita cantumin di bawah. Jalan Raya Ganceng ya, Jalan Raya Ganceng Pondok Rangon. Pokoknya di sini banyak jajanan-jajanan yang buat kalian yang sedang boring atau lapar nih. Di sini yang pertama ada oseng mercon safir. Ada juga nih Mie akhirat. mie akhirat. Akhirat Ini rasanya jahanam. Saya jarang aku banget pedes. pantas Nggak pedas. suka pedes, mas. Buat yang kalian suka pedas mampir ya ke kuliner Oseng. Pondok Rangon nih. Ada Ada oseng. oseng mercon safir, ada mie pedas ya, mie akhirat. Mie akhirat. Dan juga ada nih banyak nih aneka minuman. Pedasnya kita ada bubble-bubble-nya. Kadring, pokoknya nih rasanya alami Ya, dan minuman Korea. minuman Korea. Boleh cobain dulu. Cobain ya. Cobain dulu nih. Ini ya, cobain dulu. Jadi makin dulu. Cobain dulu ya. Makin dulu. Buset. Wah. Kita udah nyampe sini nih. Akibat nih temen-temen nih kekenyangan makan dan ketiduran, tahu udah gelap aja. Mungkin nih temen-temen nih kali ini nggak asing lagi nih dengan dua narasumber gua nih. Namun kan ada yang mungkin udah kenal, ada yang juga yang belum. Sebelumnya nih kita kenalan dulu nih. Pertama-tama nih dari abang satu ini. Saya Wahyu alias Amun Wahyu biasa dipanggil. Biasa Rio Gondil. Dipanggil lah. Rio Gondil ya. Ya kali ini gue bakalan ngobrol nih tentang perbedaan penangkapan kasus kekerasan dengan kasus koruptor. Gue nih melihat nih banyak kejanggalan-kejanggalan yang sangat-sangat jauh gitu saat penangkapan kasus-kasus kayak kekerasan yang kita alami sebelum-sebelumnya. Sebelumnya nih teman kita nih sempet pernah, gue juga pun pernah. Nanti gue bakal cerita gimana pengalaman gue nih saat diciduk sama polisi. Jadi nih sebelumnya nih kita ngobrol dulu nih sama Bang Ambon nih. Itu awal kronologinya pas penangkapan itu ada di mana, apa langsung ditubruk polisinya? Terus apakah polisinya nunjukin surat penangkapannya apa enggak gitu? Ya pas itu saya lagi di ini bang di Pondok Rangon. Terus apa lagi nongkrong lah. Nah, sempat dengar kabar sih emang si korban ini ngelapor gitu ke polisi. Itu saya malam itu nongkrong di Pondok Rangon. Ya lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba ya ada satu motor sih pertama bang, situ berhenti depan rumah teman saya tuh di Pondok Rangon. Terus nggak lamanya, selang berapa menit kemudian baru ada mobil bang, dua mobil. Oh dia pakai mobil? Iya. Itu polisinya memang langsung nangkap gitu? Apa dia menunjukin surat penangkapan nih kamu? Kebetulan nggak datang langsung diciduk di situ bang, ditangkap situ nggak pakai surat. Oh, nih buat temen-temen nih yang paham sama pasal-pasal nih, paham sama untuk penangkapan kasus gitu, bisa komen nanti ya nih. Gimana sih prosedur SOP-nya bila menangkap seseorang itu? Terus setelah itu ketangkap apa langsung dibawa ke
Yang nangkep nih Polda, Polres? Polda bang, betul. Oh, iya. Polda. Langsung dibawa ke Polda atau gimana tuh? Boleh nih ceritain. Di ini bang apa? Dibawanya di kayak gedung kosong gitu bang. Gedung kosong? Iya di gedung kosong. Saya dibawa ke situ berdua sama teman saya tuh, bertiga lah mas saya. Pas itu diperbal dulu di situ bang. Diperbal, perbal tuh dibalokin dulu. Dibalokin. Gitu. Jadi nanya-nanya rumah temen lain sih bang ya, yang rumah temen di mana aja yang ikut pas kejadian saya itu. Oh jadi dia mau mencari pelaku yang lain gitu? Yang lain ya, perlu mau pelaku yang lain gitu. Oh, ya itu kurang lebih setengah jam sih bang di situ kalau nggak salah, diperbalin di situ. Itu seluruh tubuh apa cuman bagian seluruh tertentu? Tubuh bang, tapi kebanyakan sih di punggung sama di kepala. Dengan cerita nih pernah temen katanya sampai dijepit-jepit gitu? Enggak sih bang. Sempet gak? Enggak, cuma dibalokin doang bang sama. Dibalokin doang? Iya dibalokin doang. Itu selama itu gimana tuh mau nyampe? Ya buang air kecil, buang air besar itu gimana? Ya pas buang air kecil pas sudah sampai di kantor polisi bang. Pak Sono berarti nahan bang, itu Wah. Juga ya kita gimana ya, takut juga izinnya kalau minta kencing. Orang polisi juga galak-galak banget sih Polda ya gitu. Sempat kali berak di celana nih? Enggak pernah bang. Kalau pas digulunginnya pernah hampir gitu, saking nahan rasa sakitnya bang, pokoknya parah dah pokoknya ya. Sampai kebetulan teman saya juga yang pernah masuk juga sampai nggak kuat juga bang nahannya gitu. Enggak, badan biru-biru. Semuanya bang biru-biru, sampai biji mata juga bengkak. Biji mata bengkak. Berarti tonjok tangan juga. Tonjok tangan bang, sebelum ya di sepanjang jalan di mop terus dipukul. Wah, iyalah. Sampai mata sampai mata bengkak. Terus selang hanya 30 menit. Iya, pokoknya lebih kurang 30 menit lah. Kita diperbal dulu, dipres habis-habisan, disuruh sebut rumah teman-teman kita di mana aja. Ya habis itu ya udah, habis itu kita masukin mobil lagi baru ke bawa kantor polisi. Pas di kantor polisi itu pas sampai dipukulin lagi apa gimana? Sampai kantor polisi ya dapat tendangan maut lagi bang. Dapat lagi tendangan maut lagi di kepala itu, rata semuanya ya bang. Tendangan maut lagi, baru nggak lamanya. Sekali doang apa? Kan itu agak lama juga ya? Kalau nggak salah sekali doang tuh bang. Yang paling banyak ada teman saya bang. Dia paling banyak deh. Siapa tuh namanya tuh? Abdurrahman bang, panggilannya Manok deh. Dia ngomong dikit lagi keluar insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ya dia dipermudah, amin lah. Kan sebelum dari situ ke Polda dulu, dari Polda terbang lagi. Iya, kita nggak bisa damai kan bang. Nggak bisa damai. Pihak keluarga korban juga nggak mau damai gitu. Jadi tetap kekeh, maksudnya berlanjut gitu bang, sampai ngejalanin gitu. Baru kita dilimpahkan ke kejaksaan, baru dari kejaksaan kita ke rutan. Dari rutan itu dipukulin lagi dong? Enggak sih bang, alhamdulillah. Sama sipirnya? Sipirnya enggak, paling kita cuma suruh pusap doang sama telanjang baju ya. Pakai sempak doang. Ya dikit-dikit pasti kena lah. Ya enggak, alhamdulillah enggak bang, cuma pusap doang. Pusap doang tuh. Iya. Yang kasihan mah temen saya bang, masalahnya tangannya kan bekas pernah tembak tuh. Dia kayak nggak kasihan juga gitu, sampai lemes gitu, sampai kayak nggak kuat tahan. Mungkin dia kebanyakan. Enggak tahu dah, kayaknya iya juga sih bang. Iya, Gatot Pucol kalau kata dia. Ditembaknya pas ditangkap atau gimana nih? Oh, kalau ditembak itu pas kejadian sebelumnya beda. Sebelumnya kita bantuin kawan juga bang. Bantuin kawan, ada kawan kita sempat masalah sama anak-anak Ciracas lah, terus kita datang bantuin, katanya kita bentroknya sama polisi, sama aparat katanya. Ya gitu, pas kejadian itu tetap kita ngelawan. Kita juga sebelumnya nggak tahu kalau dia aparat kan. Kita kejar tetap, katanya pas udah di gang kecil, katanya dia nembaknya awalnya sih ke atas tuh, nggak taunya panik katanya sih. Ngarahin ke temen kita juga kena satu. Tembak tangannya. Iya, tangannya. Itu berapa lama itu ngejalanin itu? Kalau pas itu kejadian 3 tahun, kena hukumannya 3 tahun, tapi saya ngejalin 2 tahun kena program pemerintah kan, COVID yang kemarin. Jadi dikurangin lah ya. Iya.
Jadi begitu tuh cerita dari teman kita tuh, saat dia penangkapan itu dia penuh dengan kekerasan, pemukulan. Beda dengan para koruptor. Kalau koruptor ya Enak bang. enak ya. Wah. Di sono kamarnya gimana? Kalau Ya koruptor? kamarnya kalau di koruptor mah ya beda sendiri lah bang. Orang berduit kan beda sama Iya. kita ya. Ada AC ya? Ada ya lengkap lah. Kalau kita kan seadanya bang. Seadanya. Iya. Gue dulu juga pernah ngerasain juga seperti abang ini. Kalau gue dulu ceritanya itu gue abis ribut. Jadi tuh abis ribut kita pulang Iya. gitu. Ya kita sempet juga nih nganterin nih. Sebelumnya kan terdapat saya juga kan bang. Nganterin nih. Kita berdua emang nih bertiga ya. Ada ya? Waktu itu Mas Rio ada ya? Waktu itu lagi main biliar Oh, gua. Mas Satyo main WhatsApp biliar sama mulu Mano. dia. Kata Mano, ya udah. Iya. Dia maklumin gua. Jadi dia OTW. Itu juga kejadian itu kalau nggak Bang Mano suruh terus mah nggak bakal jadi ya bang. Ya? Akhirnya tuh pak gue pulang, gue anterin dia. Tiba-tiba gue tidur, tahu ras panjang kalau gue nih. Iya. Wah lah depan mata. Komok Iya. ya langsung ya. Bangun. Pas gue bangun, wah, Katanya pakai sempak doang lagi bang. Ya? Gak pakai pakai sempak. kolor lah. Laras panjang, bingung. Kata gue, wah ada apa nih? Wah kata gue, abis nih gue nih. Akhirnya gue ditangkap nih, diangkut. Pas di mobil, tentunya ada temen gue udah duluan. Ternyata tuh Diemet bang ya berarti. iya, polisi kata gue, kok bisa tahu nih rumah gue? Taunya dikasih tahu sama temen gue, paling gue nggak kenal sama polisinya. Iya. Wah, habis dibawa tuh gue nggak langsung ke polsek gue, nggak langsung ke polsek gue, kan rumah gue kan dekat Harbun tuh. Gue berhenti dulu di atas doper. Habis itu gue ditonjokin, suruh ngaku. Akhirnya gue ngaku aja, iya pak saya tadi malam ikutan. Pas gue udah ngaku itu, udah gue langsung dibawa ke polsek. Setelah di polsek gue nggak didiemin gitu aja, dipukulin lagi gue. Wah lah, pokoknya penuh kekerasan dah. Kita bukannya ditangkap udah ya langsung masukin, nggak gitu. Kita habis dulu nih dipukulin. Wah lah, pokoknya disiksa dulu dah. Bener-bener kita kayak apaan tahu dah, kayak bukan orang. Paling kita cuman apaan ya, cuman kekerasan doang ya kasusnya. Itu gue setiap pergantian shift, kan polisi-polisi kan sering ganti shift, ganti shift ya. Itu setiap ganti shift pokoknya gue habis dipukulin. Terus barang bukti nih ditaruh nih, suruh ngaku nih punya kamu bukan. Kalau nggak ngaku dipukulin kakinya pakai besi. Pokoknya wah bener-bener dah, nyampe makan aja nih kita gemeteran, mau ngencing susah, nahan juga tuh bang. Berarti korbannya parah berarti bang ya? Korbannya ya begitu. Sampai katanya sampai Akhirnya tuh gua pas malamnya baru gua sekitar jam 12 jam 1-an baru dimasukin ke dalam sel. Baru di situ gua bisa, wah alhamdulillah udah nggak lagi gua dipukulin. Sebelumnya mah wah habis pokoknya nih pada biru-biru kaki tangan, wah dada. tapi masih bisa berak bang. Berak kemana nih? Wah, pokoknya gitu. Wah, penuh kekerasan dah. Pokoknya nih buat temen-temen nih yang paham nih dengan SOP penangkapan seseorang itu, boleh nih ntar nih komen nih di kolom komentar, oke? Iya benar tuh. Dan lanjut nih kita dengerin nih cerita temen kita nih Dari juga dulu Mas pernah Satyo. juga nih ketangkep katanya. Nih Dilannya Jerman ini. Apa pernah dia ngelasin kekerasan juga saat penangkapan apa gimana? Kalau untuk penangkapan itu kejadian sebelum masuk ke gangster nih. Masih SMP lah, baru lulus. Nah pas lulus itu lagi nongkrong di Dongseng. Tahu-tahu polisi datang tuh bawa pistol langsung nodong. Kita coret-coretan kan. Masih zaman sekolah nih bang. SMP. Bukan SMPPL nih. SMPPL apa tuh ya? Ntar lu yang SMPPL. Bukan lah. Enggak, itu video. Nggak paham kamu. Ya sudah. Jadi ya udah, akhirnya gue ditangkap di depan pule tuh. Kebetulan gue bawa duit kolekan sama gear. Jadi gue dililit tuh sama polisinya, diseret-seret kan leher gue. Ikut kamu. Lah, kenapa nih Pak? Ya udah, akhirnya dibawa ke Kiwi. Ya udah pasrah tuh di situ. Itu pas di Kiwi
polsek sih. Merasakan kekerasan juga gak kayak kita berdua nih? Iya. Lumayan sih. Lumayan pukulin juga. Lumayan ya, kita serba salah ya, kita Dipukulin diantepin apa aja. diciumin bang? Enggak, jadi kita diantepin aja Oh, nih. iya. Ada TV kan kita nonton ya. Wah, ada TV nih, nonton. Lagi nonton ada polisi ngeliatin. Enak banget lo nonton TV. Buset, dimasukin plastik muka gua. Diikat begini nggak bisa. Nggak boleh dilepas. Diantemin strapless. Kejam juga bang ya. Jam juga ya. Padahal cewek lu. Wah. parah Maksudnya sih. yang cewek maksudnya polisinya? Iya, Oh. jadi yang interogasi gitu. Oh. Jadi itu BR punya siapa, ya kan ditanya. Pokoknya ketemu polisi udah siap salah. Iya. Pasti Pasti salah. salah. Pasti salah. Siap salah, lu siap disalahin. Bener. Pasti salah. Udah siap salah. Kita udah ngaku aja udah salah, ya siap salah. Nah, akhirnya gue dimasukin. Ya udahlah. Akhirnya nih Nebus itu. nebus. Pas banget ulang tahun gua. Jadi, Duit lagi ya. hah? Enggak, jadi orang gua di dalam nih. Hah? Nah, keluarga lah. Hmm. Datang bawa nasi kuning, nasi uduk. Nangis dong. Sedih dah pokoknya ya. Ya, Napi tuh sampai nanya, ini nasi kuning apaan nih? Siapa yang ulang tahun? Gua bang ulang tahun. Ulang tahun? Buset, ulang tahun di penjara lu. Iya. Iya bener ya. Ulang tahun di penjara. Tapi gua bebas hari itu. Oh bisa 86 bang ya? Iya. Kapan? Soalnya kan bawa senjata doang. Iya. Senjata jadi bisa diinin. Tapi sempat ngerasain jeruji besi juga bang? Ya dingin banget tuh. Dingin Gua pasti. nggak bisa Bang. tidur Nggak enak ya. bang. Jadi kepikirannya keluarga. Iya lah, bener. Wah, keluarga gue repot nih, mending gue di dalam aja apa gimana. Iya. Tapi setelah gue bebas beberapa hari kemudian emang ada polisi jadi ngapelin empok gue. Bukan main. Bukan main. Gue lagi nonton Subatsa dulu, Emang polisi zaman begitu, Subatsa. Lagi Subatsa tuh gue nonton ya kan. Tahu-tahu ada yang ngetok pintu, gue kata siapa? Polisi yang kakak kemarin gua buka ya? nih, kakak gue buka, kata dia, woi dicariin nama temen lu. Pas gue liat polisi yang nangkep gue pisan. Kok gitu bang ya? Jadi dia apa? Kayak demen gitu Oh, sama gua. Gerakan bawah tanah. Gerakan buat tanah ya bener. Katanya kalau nggak gua ditangkep nih, Kayak Mas Jikri gua bisa gerakan buat tanah. habisin gitu. Ya jadi begitu cerita nih dari Ya, kita pengalaman. kita nih Pengalaman. pengalaman kita nih. Mungkin nih teman-teman nih banyak yang bertanya kenapa bisa, kenapa ini ya. Ya dulu kita masa muda kita berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Iya. Beda-beda. Jadi ini mah hak kalian juga ingin, cuman kita nih di sini cuman ingin berbagi pengalaman nih supaya teman-teman ini jangan sampai merasakan seperti yang kita rasakan. Ya. Ada pesan-pesan? Ya, sebelum lu ngerasain jangan sampai ada ngerasain. Soalnya nanti Kasian ya orang jadi tua ya. pengalaman sih. Iya. Jadi guru buat gua. Kalau pengalaman itu kan jadi guru buat hidup gua ya kan. Benar-benar. Jadi ya saat masuk ke gangster ini, ya yang nama gangster inilah ya. Akhirnya ya gue lebih cari aman. Pokoknya ini kita ngobrol di sini cuman buat ngasih pengalaman kita nih supaya teman-teman ini nggak terjerumus juga, nggak sampai ketangkep kayak kita ngerasain pokoknya ya. Iya. Pokoknya kembali lagi ke diri kalian masing-masing, itu hak kalian ingin seperti apa, ingin berbuat apa, pokoknya cuman harus bisa terima akibat dan sebabnya. Iya. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Ya. Jadi jangan lupa saling mengingatkan juga. Iya. Walaupun pengalaman gue Bener kayak gitu, gue selalu ngingetin teman gue. Tapi Bener. ya dia nyoba juga jadi guru juga pengalamannya. Pengalaman. Ya, walaupun kita Mana lama banget lagi. walaupun kita ingin nyoba-nyoba, tapi kita harus Iya. bisa mengingatkan teman Ya. kita. Pokoknya Capek-capek. sampai ngerasain jeruji besi lah, nggak enak jauh dari keluarga, dari orang tua apalagi ya. Paling enak gitu doang. Ya sekian nih video ngobrol gua nih bareng narasumber gua nih yang kece-kece, ganteng-ganteng. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian nih. Biar nih teman-teman lebih baik lagi ke depannya. Iya. Mikir jauh lah sebelum berbuat yang aneh-aneh. Sekian obrolan kita malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.